cuci pakai air kembang 7 rupa. Cuci pakai air kembang 7 rupa. Kembangnya apa aja? Apa aja? Yang penting 7 rupa. 7 rupa tuh Ya. mungkin 7 warna lah ya. 7 macam, 7 jenis warna, lah, 7 jenis. Gitu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kali Suka. Sahabat Kali Suka, kali ini saya bersilaturahmi kembali seperti biasa, melanjutkan menceritakan tentang perjalanan spiritual Mang Bodong ya. Dari episode sebelumnya kita sudah menceritakan tentang perjalanan spiritual Mang Bodong dari mulai bertemu dengan makhluk halus, kemudian pertama kali bertemu dengan makhluk halus yang waktu itu di sana yang ngomong ya. Ya, itu sudah ada di episode sebelumnya, dan kali ini sahabat Kali Suka, kita akan membahas tentang pusaka yang bertuah. Nah, kembali lagi nih Mang Bodong. Tadi kan kita bicara tentang energi negatif dan mungkin energi yang positif atau negatif di salah satu benda atau barang yang memang bertuah tersebut. Nah, kira-kira dalam mengurusi lah, tata cara pengurusannya bagi mereka yang memiliki barang yang bertuah itu, entah itu dari warisan, titipan, temuan, atau bagaimana, otomatis kan tadi tata cara yang pertama adalah kita mendeteksi dulu ini negatif atau positif, kegunaannya untuk apa. Nah ini pasti perlu dengan orang-orang yang lebih paham gitu. Untuk tata cara pengurusannya sendiri, kira-kira ada perbedaan apa enggak? Untuk tata cara pengurusan kebanyakan sih hampir sama. Dan contoh di pusaka berupa keris atau golok atau pisau itu kan hampir sama. Dan cara apa? Kalau misalkan saya pribadi di waktu-waktu misalkan saya sering satu buharan. Sebelumnya itu satu suro itu dibersihin dengan cara, kalau misalkan karatnya udah tidak terlalu banyak, itu cuma digosok pakai jeruk nipis. Pakai jeruk nipis digosok. Karena itu kan asam lah gitu kan. Kalau asam kan, kalau karat kan cepat terkelupas lah, cepat bersih gitu. Tapi kalau misalkan karatnya memang misalnya kita menemukan atau warisan pusaka yang udah lama tidak terurus, karatnya itu banyak lah, agak bandel, itu biasanya saya pakai sekam padi, digosok pakai sekam padi. Digosok pakai sekam padi, baru sama jeruk nipis. Di situ kita dicuci pakai air kembang 7 rupa. Cuci pakai kembang 7 rupa. Kembangnya apa aja? Apa aja? Yang penting 7 rupa tuh mungkin 7 warna lah ya. 7 macam, 7 jenis warna, lah, 7 jenis. Gitu. Ya. Terus dicuci, biasanya saya rendam di air kelapa. Direndam di air kelapa, saya keringkan. Nah, untuk dikeringkan itu ada 2 jenis. Ada yang istilahnya bahasa kita tuh digarang, kayak kita tuh bakar dupa atau buhur semacam itu. Nah, si pusaka ini diangin-angin ke asapnya itu. Ke asapnya. Iya, sampai kering. Ada juga yang dikeringkan secara alami, cuma dielap, habis itu kita jemur
di sinar matahari. Oh, boleh dijemur? Boleh, nggak apa-apa itu, kebanyakan nggak apa-apa. Terus itu baru sebelum dimasukkan ke warangkanya itu ada yang harus diminyakin dulu, ada yang langsung aja kalau diminyakin seperti itu. Kalau minyak tertentu atau? Sebenarnya untuk minyak tuh ada minyak-minyak tertentu. Biasanya ada memang khodamnya tuh suka wangi-wangi tertentu. Ada yang umum. Kalau saya umum tuh biasanya itu minyak misik hitam. Secara umum orang suka pakai minyak misik hitam. Misik hitam. Minyak misik hitam. Iya. Minyak misik hitam. Ya seperti itu. Untuk batu akik biasanya kalau batu akik tuh saya direndam di air kembang 7 rupa sama di air kelapa untuk batu akik. Oh, jadi barang-barang yang itu juga kayak batu akik juga bisa ya? Sama. Ada ya? Bagusnya itu setiap 1 tahun sekali itu ibarat dicuci. Bukan berarti dicuci sebenarnya. Ya seperti dimandiin lah. Ya, dibersihkan. Ya dibersihkan lah gitu. Dengan cara direndam di air kembang 7 rupa atau sama air kelapa selama minimal 3 hari. 3 hari 3 hari direndam. Untuk saya pribadi biasa seperti itu. Mungkin daerah lain tata caranya itu mungkin berbeda. Tapi garis besarnya untuk pusaka berupa bolok, keris atau semacamnya itu hampir sama. Bersama. Kalau misalkan untuk ada namanya sabuk yang isinya tuh wapak atau raja-raja itu. Nah kalau itu sebenarnya nggak ada harus tata cara, nggak ada. Kalau itu nggak ada, itu pengurusannya. Kembali ke tadi, kalau misalkan untuk pengurusan seperti itu, nah kalau misalkan memang kita tidak bisa, takut salah tata caranya, ya kembali lebih bagus kita serahin aja ke orang-orang yang memang suka mengurus atau membersihkan barang-barang tersebut. Kenapa? Kan yang ditakutkan itu efek. Iya, efek samping. Iya. Kita misalkan memelihara atau menyimpan barang-barang pusaka, kita tidak tahu tata cara pengurusannya. Yang ditakutkan kan efeknya. Kena diri kita, kena keluarga, anak istri. Kan itu yang ditakutkan. Iya. Nah, terkait ini Mang Bodong, maaf dipotong. Tadi kan kita berbicara nih yang ada di dalam satu barang tersebut atau benda tersebut itu kan ada yang negatif, ada juga yang positif. Ada yang hodam baik, ada yang memang hodam yang jahat lah atau nggak baik. Gitu. Ada yang kafir atau juga ada yang Islam misalnya seperti itu. Nah, dari tata caranya sama seperti itu atau memang ada jampe-jampe tertentu nih? Sama sih sebenarnya, cuman untuk yang istrinya jin kafir saya tidak menyarankan untuk menyimpan karena resikonya tuh buruk. Kebanyakan sisi negatifnya negatif lah, kebanyakan negatif. Kenapa? Perbawaan ke diri kitanya, misalkan untuk bahasa kita itu kadugalan atau kejayaan atau misalkan untuk kita jaga diri. Nah itu kan kebanyakan kasus khodam yang isinya itu perbawaan ke dirinya kita itu panas, amarah cepat naik. Oh, yang tadi ceritain itu ya? Iya, itu untuk khodam sendiri kata saya kalau misalkan itu khodamnya negatif lebih baik kita buang, jangan kita simpan, atau setidaknya kita minta ke ahli yang khusus itu buang isinya aja lah, kosongin, atau minta ke ahli spiritual yang memang bisa, kita minta diisi yang baik. Kenapa? Daripada kita menyimpan barang-barang tersebut walaupun mungkin untuk posisi manfaatnya memang untuk jaga diri, misalkan benar untuk jaga diri, tapi kan kebanyakan hal negatifnya daripada hal dipakai positifnya. Untuk hal-hal yang negatif juga. Nah itu ya, seperti itu. Banyak seperti itu. Anggaplah misalkan kita orang yang Muslim ya, kita yang beragama Islam. Apakah layak atau pantas misalkan kita memelihara satu barang yang memang di dalamnya memang terdapat sesuatu yang tidak namanya
ada yang kafirnya lah misalkan di barang tersebut, terus kita pelihara misalkan, kita rawat misalkan, karena memang kita suka nih dari bentuk atau apa. Itu menurut Bang Bodong sendiri gimana? Kalau menurut saya seperti ini ya, untuk barang-barang tersebut secara pemahaman menurut agama kita, agama Islam misalkan, memang agama Islam tuh pendapat tentang pusaka tersebut beberapa pendapat. Ulama tuh beberapa pendapat. Ya. Ada yang memang murni mengharamkan, ada yang misalkan membolehkan dengan catatan seperti di awal jangan sampai kita condong ke pusaka tersebut sehingga kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kembali ke tadi, kalau misalkan kata saya, misalkan ini pusaka istrinya misalkan khodam jin kafir. Lebih baik kata menurut saya, mending jangan dipelihara, jangan disimpan. Jangankan jin kafir, jin Islam sekalipun sebaik-baiknya jin, kalau boleh dibilang kata para kiai, kata ustadz kan seperti ini, sebaik-baiknya jin kalau dibandingkan sama manusia tuh paling gilanya manusia. Segitu baiknya? Itu baiknya, itu mungkin paling solehnya. Kalau diibaratkan orang manusia seperti manusia yang paling gila, seperti itu. Apalagi jin kafir, karena ada juga pusaka-pusaka tersebut itu yang kadang-kadang meminta tumbal. Ada minta tumbal, misalkan minta tumbal, minta darah, ada juga seperti itu. Seperti contohnya misalkan jenglot atau batara karang, itu kebanyakan walaupun nggak semuanya, kebanyakan itu dia tuh ibarat makannya itu darah, kebanyakan. Dan yang mengisinya itu, kalau jenglot batara karang itu nggak ada yang namanya mungkin jin Islam, nggak ada, rata-rata jin kafir. Itu kebanyakan dia minta makannya itu kan sama juga minta makannya kebanyakan darah. Kalau untuk jin Islam biasanya kan itu minta wangi-wangian, entah bakar dupa atau minyak tertentu. Kalau jin kafir juga sama, ada yang minyak tertentu, ada yang wangi-wangian. Tapi kalau untuk batara karang atau jenglot biasanya energinya dia itu semakin besar atau terjaga energinya itu dengan cara dikasih darah, entah darah hewan atau darah manusia, dengan cara ya mungkin kebanyakan kan mending kalau misalnya kita bisa beli darah manusia itu kan lewat rumah sakit atau gimana lah kan gitu. Yang ditakutkan darah secara murni gitu ya. Makanya saya menyarankan untuk orang-orang yang memelihara pusaka tertentu, pertama harus punya pemahaman tata cara penggunanya, bukan tata cara pemeliharaannya lah. Kedua, bagi orang awam memang memiliki, entah itu warisan atau dia memang suka, sebenarnya dia harus berkonsultasi dengan orang-orang yang memang ahli di masalah pusaka. Nah, berarti intinya jawabannya adalah ketika memang kita sudah tahu bahwa barang tersebut itu adalah yang di dalamnya tidak tidak sesuai dengan kita, dengan syariat kita gitu, lebih baik dibuang barangnya. Ya, itu bisa berupa barangnya yang dibuang, bisa berupa isinya. Oh, isinya bisa jadi barangnya dibuang. Kita bisa pegang, seneng nih bentuknya, kan isinya dibuang, bisa seperti itu. Sebetulnya kalau misalkan untuk jin-jin kafir, misalkan di dalam pusaka ada jin kafir khodamnya, bisa juga disimpan dengan catatan dia memang berkompeten atau memiliki kemampuan tentang pusaka tersebut. Intinya dia bisa mengendalikan khodam-khodam tersebut supaya tidak ada efek negatif. Ya kebanyakan kan orang tuh maaf ya, sebatas suka tahu, atau orang yang paham perkara pusaka tapi dia terbatas kemampuannya. Kecuali orang tertentu yang memang bisa menguasai penuh. Nah biasanya dia mau khodam jelek, mau jin kafir, mau jin Islam, dia simpan. Karena dia tahu dia cara mengendalikannya tahu.
Oh, jadi yang kayak tadi misalkan kalau misalkan yang nggak tahu atau yang awam mungkin tidak terkendali emosinya secara tidak Nah, seperti disadari, itu. kayak gitu. Iya. Tapi bagi yang memang mampu Iya. mengendalikan emosi Iya. dengan ketakwaan kita kepada Allah, Iya. gitu kan, Iya. keyakinan kita kepada Allah, mungkin dengan yang barang-barang seperti itu nggak jadi masalah gitu ya. Iya, Oh, jadi intinya tetap dari keyakinan kita. kembali ke diri kita. Hmm. Karena mau begitu pun juga kan, dasar utamanya kan innamal a'malu binniyat. Iya. Segala amal itu tergantung niat. Mm-mm. Tidak serta-merta misalkan kita menyimpan pusaka disebut syirik menduakan, enggak. Kembali lagi ke diri kitanya. Gimana pandangan kita tentang pusaka, tentang Gusti Allah Subhanahu wa taala? Gimana pandangan kita? Mm-mm. Mungkin ada juga orang-orang yang memiliki paham tentang agama itu terlalu ekstrim. Seperti contoh, ada kejadian ke belakang itu, mungkin di media-media sosial tuh, orang yang pemahaman tentang agama itu kental, sehingga dia berpikiran bahwa semua pusaka itu sumber kesyirikan. Iya. Sampai dia memotong pusaka tersebut. Menggerindar, potong lah. Dia potong tuh. Saya pernah lihat itu. Dia potong pusaka berupa keris itu. Mungkin maksud dia tuh baik. Cuman ada hal yang lebih baik daripada itu. Kenapa? Apakah tidak bisa kita menelaah suatu hal tuh jangan di satu sisi, Mm-mm. di sisi lainnya juga. Ada satu hikayat seperti ini. Dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir yang saya pernah baca, suatu ketika seorang wanita yang tidak memiliki anak, dia meminta doa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir itu memberikan perantara syariat berupa tanah yang dibungkus seperti kalung. Dikasih, disuruh pegang, disuruh pakai itu kalung buat tanah itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui perantara karamah Tuan Syekh Abdul Qadir, perantaranya itu kalung. Nah, wanita tersebut memiliki anak. Sampai kalau nggak salah 7. Sesudah memiliki anak 7, ya mungkin Sinaret kata Malik lain. Tenan naon dikata lawe. ketelah Pause. jam sekian, jam 12. Memiliki anak 7. Oh. Dalam suatu hikayat kan Tuan Syekh Abdul Qadir memberikan perantara berupa tanah yang dibungkus sama perak kalau nggak salah itu, dibuat kalung. Alhamdulillah perantara tersebut karena Tuan Syekh Abdul Qadir, Allah Subhanahu wa taala memberikan wanita tersebut anak sampai 7. Ketika wanita tersebut sudah memiliki anak 7 orang, dia memiliki pemikiran, sekarang punya anak sudah, ini kalung buat apa? Tidak ada gunanya. Dibuanglah kalung tersebut. Tidak lama setelah itu, anak yang 7 itu semuanya meninggal. Menurut hikayat manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir seperti itu. Sehingga wanita tersebut menangis kembali lagi ke Tuan Syekh Abdul Qadir, menangis minta maaf. Doainlah sama Tuan Syekh Abdul Qadir, Alhamdulillah dijabah Gusti Allah, anak yang meninggal tersebut ke-7-7-nya hidup lagi. Itu dalam hikayat manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir. Itu kan sama. Kenapa? Apakah tidak bisa Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali kutub meminta langsung kepada Gusti Allah tanpa perantara apapun? Bisa saja. Cuman kan ada tata cara tertentu, ada hikmah yang bisa diambil. Makanya berupa tanah yang dibungkus perak, dibuat kalung ke kasih wanita tersebut. Perantara seperti itu kan perantara juga. Bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir tidak bisa secara langsung tanpa perantara apapun, bisa saja, sangat bisa. Atas izin Gusti Allah. Cuman di situ kan ada hikmah yang bisa diambil. Segala sesuatu itu perlu ada syariatnya, ada jalan perantaranya.
intinya hikmah baik apa yang bisa diambil. Nah seperti itu. Iya. Baik lagi ke hal pusaka. Kalau menurut saya seperti tadi masih sama. Misalkan kita sudah tahu pusaka ini istilahnya misalkan khodam yang kurang baik, misalkan. Ya kalau misalkan khodamnya kurang baik untuk orang-orang awam, lebih baik entah itu isinya dicabut, dikosongin lah, atau kita bisa mengendalikan diri kita jangan sampai terbawa khodam negatif tersebut. Karena bagaimanapun kalau misalkan khodam tersebut negatif atau jin kafir, pasti membawa ke hal-hal yang kurang baik seperti itu. Contoh ini dari narasumber juga. Ya Allah. Sekaratan. Sekali. Nah itu apa, Mang? Secara energi ini masih ada. Cuman kalau boleh dibilang lampu itu mungkin awalnya dia waktu belum berkat seperti ini mungkin misalkan 100 watt misalkan. Kalau buat listrik 100 watt. Udah berkurang, jauh berkurang. Tapi ini masih ada. Nah ini salah satu contoh pusaka yang khodamnya itu kurang negatif. Ya. Kalau misalkan orang yang memegang barang ini, asal misalkan bisa atau misalkan mampu mengendalikan diri jangan sampai terbawa, itu gak apa-apa. Yang takutkan kan kita terbawa energi pusaka tersebut. Sebenarnya sih sama, mau istilahnya baik atau buruk sama aja. Iya. Nah, Mang, terkait energi tadi, kata Mang Bodong tadi, energinya yang tadinya misalkan kalau ibarat lampu itu dari 100 watt ke berkurang seiring berjalannya waktu ya. Berkurang. Nah, berarti kalau berkurang itu bisa sampai nggak ada dong, sampai hilang. Bisa sampai hilang. Nah, itu karena apa bisa sampai hilang begitu? Ya tadi karena istilahnya tidak terurus. Ya. Tidak terurus. Dibiarkan begitu saja. Ya. Bisa hilang. Nah, kalau untuk ini tidak hilang. Entah mungkin dia ternyata betah. Tapi secara energi dia berkurang. Tidak begitu kuat. Ya. Nah, untuk segi istilahnya energi tersebut kalau bisa berkurang, ya seperti inilah golok. Kita beli golok pertama kan tajam. Karena goloknya itu sering dipakai, kita istilahnya untuk pertama mungkin golok tuh benar-benar tajam lah. Iya. Sering dipakai tapi kita tidak diasah golok tersebut, tapi kan tumpul. Iya. Akibatnya waktu kita pakai itu kan tumpul. Iya. Nah, seperti itu. Sama juga ya, energi sama itu maksudnya juga. seperti itu Seperti itu. Yang tadinya mungkin syariatnya tajam, hasilnya itu ya akhirnya agak berkurang. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Kali Suka, tadi sesuai dengan yang diceritakan oleh narasumber kita, Mang Bodong, bahwa terkait barang atau pusaka yang memiliki satu energi negatif ataupun energi positif, itu pasti boleh-boleh saja sebenarnya kita memilih tersebut. Bahkan kali ini Kali Suka juga mendapatkan narasumber yang langsung memang yang tadi ceritakan oleh Mang Bodong sendiri, bahwa ada juga yang merawat salah satu barang yang di dalamnya terdapat energi negatif. Nah, kita pengen tahu langsung dari narasumber kita bagaimana pengalaman
beliau itu untuk merawatnya gitu kan, apakah bisa dialami atau mengalami apa yang diceritakan tadi sama Mang Bodong gitu kan, atau bagaimana? Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gini Mang, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mang Bodong bahwa di dalam satu barang itu sebenarnya ada negatif dan ada positif. Nah, salah satu yang dimiliki oleh Amang nih, yang salah satunya adalah barang negatif dengan memiliki manfaat atau fungsi yang ke hal-hal yang seperti apa kira-kira pengalaman Amang sendiri gimana nih kira-kira? Untuk barang saya nih kebetulan yang dari teman juga, memang fungsinya dulu itu dia bilangnya ini untuk kedugalan atau kejayaan, kalau bangsa bahasa kayaknya untuk kekebalan, mungkin untuk pertarungan lah. Dulu itu dia ngasihnya dengan amanat, diurus, dijaga, dirawat dan sebagainya. Iya. Cuman karena mungkin saya pribadi sukanya cuman ngoleksi, untuk urusan hal-hal yang goibnya saya kurang paham sebenarnya. Iya. Oh, jadi cuman ngoleksi aja nih, seneng aja ya, gitu ya. Seneng ngoleksi barang-barang. Dan emang pemberian. Nah, secara pengalaman sendiri nih, Amang kira-kira tadi kan Mang Bodong pernah bilang kalau energi negatif itu katanya itu suka minta-minta yang aneh-aneh nih. Kira-kira pengurusan sendiri atau perawatannya sendiri, Amang pernah nggak ngalamin gitu melaksanakan ritual secara khusus untuk barang yang dirawat ini nih? Untuk ritual saya belum pernah. Belum pernah untuk melakukan ritual untuk ya, untuk ini nggak pernah ritual apapun ya. Cuman mungkin dari efeknya ada. Nah, efek-efek yang dirasakan nih sama Amang. Jadi, nih gimana? Kalau ini saya barang ini saya bawa taruh dibawa kemana-mana lah gitu. Dia ada rasa pede yang tinggi. Satu. Terus rasa gentar atau rasa nyali, rasa takut gitu tuh berkurang. Dia nyalinya bertambah, jadi rasa takut berkurang. Iya. Mungkin itu efeknya. Terus untuk pengurusan selanjutnya sih saya nggak diurus malah ini. Saya gitu? biarkan bagaimana biasa seperti golok-golok pada umumnya. Iya. Cuman kan berhubung ini bukan golok rumah tangga ya. Iya. Golok barang antik kalau menurut saya bukan perkakas biasa lah gitu. Ya saya simpan aja di tempat yang beda khusus, walaupun nggak ada perlakuan khusus juga, cuma saya simpan di tempat yang lain yang beda. Gitu. Dan tidak ada ritual khusus untuk mengurusnya. Kenapa? Karena waktu saya dikasihnya juga saya ngomong, saya nggak bisa kalau ngurus barang gaib. Ini tergantung kitanya. Ini mau dibikin kayak gimana, baik atau mungkin mau bikin jahat. Kalau kita mau urus baik-baik ya dia akan jadi baik. Iya. Tergantung kita juga. Jadi dimanfaatinya ke hal yang apa gitu. Kalau kita maunya berlakunya untuk yang kurang baik, bisa jadi lebih jahat. Ya, kayak tadi mungkin Mang Bodong bilang kalau ibarat pisau, itu pisau mau dipakai buat ngiris bawang atau pakai buat membunuh orang. Gitu ya. Itu ya. Gitu. Jadi intinya selama Amang punya barang ini itu tidak pernah melakukan satu perawatan khusus atau ritual khusus kayak Mang Bodong misalkan memandikan atau nggak pernah? Tidak. Soalnya saya kan niatnya juga dulu waktu dikasih itu koleksi gitu. Bukan untuk pusaka atau bukan dijadikan pusaka. Kita kan dijadikan koleksi barang-barang yang lama ya, mungkin ini dulu puluhan tahun atau nggak tahu, saya juga umurnya puluhan tahun. Kita suka ngoleksi barang-barang yang lama, apalagi golok-golok cilik, saya suka banget. Iya. Memang saya juga nggak gunakan untuk kepentingan kayak golok-golok rumah tangga, enggak. Cuman hiasan aja lah. Kita punya kenang-kenangan dari teman nih, golok nih bagus ya. Cuman teman juga
wanti-wanti, ini golok jangan sembarangan, Iya. jangan sembarangan. Kamu main tebas aja, main tebas sembarangan, gitu. Bukan tebas orang ya, tebas apa aja lah mungkin. Jangan, kalau digunakan, kalau bisa digunakan untuk kebaikan. Iya. Cuman janganlah sekali-kali untuk motong hewan, nggak boleh katanya. Oh gitu. Takutnya khodam yang ada di dalamnya dia kecanduan katanya, walaupun saya sendiri Kecanduan. ya, walaupun saya sendiri enggak, soalnya belum pernah ya. Nggak ngerti juga ya kecanduan tuh Ya. apa gitu. Wah, saya komunikasi juga dengan ngodong, ya mungkin takutnya kalau saya kasih darah hewan, takutnya dia mungkin minta terus-terusan mungkin. Iya, iya. Takutnya gitu. Sering-seringan Iya. gitu. Makanya saya belum pernah digunakan buat nyembelih apa, potong-potong juga enggak lah. Saya cuma koleksi aja. Nah, Mang Odong gini nih, tadi kan Amang udah ngasih pendapat bahwa pengalamannya selama memiliki barang tersebut, ini kan yang tadi yang salah satunya adalah energi negatif ya, energi negatif. Iya. Nah, pendapat Mang Odong sendiri untuk ketika ada orang yang merawat satu Iya. barang yang negatif ini, nggak ada efeknya karena tadi itu memang tergantung pembawaannya Iya. juga ya, Iya. jadi ya seperti itu ya. Nah, pendapat Mang Odong kira-kira apa jadinya barang tersebut nantinya ketika memang hanya dia cuma sekedar koleksi aja Mang ya, Iya. koleksi aja dan tidak ada riwayat apa-apa, tidak ada ritual apa-apa. Kira-kira apa jadinya nanti barang? Di awal kan sudah saya jelaskan. Ya, Jadi untuk segi efek itu tidak 100% pasti seperti itu. Tidak semua hal, tidak semua hal pusaka itu pasti berefek seperti itu. Ada juga yang seperti ini, Amang kan batas menyimpan, terus lagi kan tidak mengikuti kemauan dari mungkin bawaan dari khodam tersebut. Seperti misalkan kita nggak mengurus itu. Terus bahkan nggak tadi pernah- tidak boleh ini katanya, Iya. tidak boleh apa? Dipakai buat Iya. nyembelih Iya. gitu. bagus juga gitu. Intinya seperti itulah. Jangan sampai kita dikendalikan sama energi gaib, tapi justru sebaliknya kita yang mengendalikan. Mau khodamnya baik, mau khodamnya buruk, kembali ke diri kita. Iya, Khodam baik kalau misalnya kita perbawaannya itu buruk, ya jadi buruk. iya. Khodam buruk, tapi kita yang selalu bawa baik, insya Allah jadi baik. Karena khodam tersebut kan berisi istilahnya berupa jin. Siapa tahu selama kita misalkan khodam tersebut berisi jin kafir, terus kita sering bawa tawasul, akhirnya insya Allah memberikan taufik hidayah khodam tersebut sehingga masuk Islam. Kan kita nggak tahu. Seperti itu. Intinya jangan sampai kita dikendalikan sama isi atau khodam tersebut, tapi justru kita yang mengendalikan. Seperti itu. Nah, nasibnya, Mang. Nah, Nasibnya si barang tersebut atau isinya ya dari isinya barang kalau tersebut, misalnya isi barang tersebut, kalau menurut saya itu energinya masih ada. ya Cuman segi istilah kekuatannya itu udah berkurang karena berkurang. ibarat kayak tadi mungkin kayak kita pelihara anjing tidak dikasih makan otomatis nggak ada kekuatan dong. Ya seperti itu. Itulah seperti itu mungkin ya. Ibaratnya seperti itu. Gitu. Nah, terkait ini nih untuk Amang nih, tadi kan berbicara kita pernah ngomongin efek ya. Nah, kira-kira ini kan nggak dirawat, ibaratnya nggak dirawat, nggak dikasih makan, pokoknya nggak sama sekali nggak diapa-apa, cuma disimpan doang nih kan kita. Nah, kalau yang lain kan cerita-cerita Mang Odong ini kan ada sampai sakit, sampai apa. Ya. Nah, kira-kira Amang sendiri ngalamin nggak secara ininya? Mungkin ada efek juga mungkin, cuman tidak terlalu saya rasakan. Cuman dalam hati saya itu apapun barangnya, apapunnya, tetap itu semuanya ada ciptaan Allah. Jadi saya kembali ke Allah. Saya punya barang ini bukan karena apa, karena Allah, bukan karena dia barangnya ada manfaat atau ada khodam, enggak. Dia ada khodam, ya silahkan. Kalau dia mau tinggal di situ ya silahkan. Dengan syarat saya mungkin nggak
memperlakukan dia sebagai yang lain lah gitu. Iya. Karena saya ngambilnya bukan itunya, saya ngambilnya si wujudnya atau fisiknya. Iya, fisiknya golok ini. Iya. Ada Ada terkait dalamnya mah dalamnya nggak begini, ya. begini. Adapun kita kalau mungkin juga kalau kita ada niat lain bisa juga dia berakibat fatal. Cuman reaksi lah mungkin. ya, cuman karena saya sendiri berpedoman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan apapun mau dia negatif mau dia positif, kalau kita hanya tetap berpedoman dengan tauhid, insya Allah tidak akan berpengaruh lah kepada diri kita. Dan selama ini bertahun-tahun saya pelihara ini, karena memang dalam hati saya nggak ada niat, wah saya bawa ini jadi jawara, nggak ada. Saya bawa ini bisa, nggak ada. Dan saya ini ngoleksi ini karena saya demen sama yang barang-barang kayak gitu, apalagi golok-golok kecil ya, kayak golok kayak gini, golok cepot. Saya senang ngoleksi barang kecil. Cuman sebatas ngoleksi aja. Kegunaannya ya saya jarang digunakan, sebetulnya jarang digunakan. Kenapa? Kan memang fungsinya kan beda. Kalau golok kecil ini buat apa? Buat tebang kayu juga kan kurang tenaga gitu. Makanya ya saya simpan aja sama ya non apa yang senjata atau benda-benda yang kayak gini di rumah juga ada, cuman sebatas pajangan saja. Pajangan saja. Nah, mau dong. Tadi kan banyak pengalaman yang di orang-orang lain gitu yang memiliki barang yang sama, karena tidak dirawat itu berdampak kepada pemegangnya. Nah, sementara Amang sendiri itu tidak mengalami hal tersebut. Kira-kira gimana? Ya, untuk istilahnya barang seperti ini kan dari awal dijelaskan, ada memang pusaka-pusaka zaman dahulu yang memang kalau misalkan isi berkhodam lah gitu. Kalau misalkan tidak diurus biasanya mengingatkan atau ngabadi dengan cara entah misalkan sakit atau hal lain. Ada juga pusaka sekarang kalau misalkan tidak terurus, kata saya kan kalau nggak hilang energinya berarti berkurang, seperti itu. Jadi tidak berdampak apa-apa atau tidak meminta apa-apa. Iya, tidak. Kan dua hal, tergantung dari istilahnya khodam atau tergantung dari pusakanya, jenisnya jenis yang mana dulu. Kalau untuk yang jenis zaman dulu, ke ratusan tahun ke belakang, biasanya seperti itu. Untuk istilahnya khodamnya ada sering kejadian itu dia mengingatkan si pemiliknya untuk mengurus dengan cara kadang-kadang musibah atau sakit seperti itu. Kalau untuk khodam-khodam kesini 100 tahun kesini, atau khodam bisa ya pusaka-pusaka yang baru-baru kesini, biasanya itu kalau tidak terurus antara hilang khodam atau energinya, paling enggak dia berkurang. Yang terjadi 100 watt kalau misalnya listrik itu bisa jadi turun berapa watt, jadi setengahnya atau seperempatnya, seperti itu. Oh, intinya Amang ini yang punya barang ini tidak berdampak apa-apa. Iya, bisa jadi karena kemungkinan mungkin barangnya nggak begitu zaman dulu. Ini baru-baru ini tanaman ditanamnya atau itu. Iya, seperti itu. Makasih atas ceritanya. Jadi dari tadi ya